Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, yang sudah di tempat kerja maupun yang masih di rumah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses ya, seluruh anggota tubuh kita siapkan untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal 'ifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Rabbana innaka jami'un nasi liyawmi la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan dari Allah, pesan dari Rasulullah tentang Lailatul Qadar, karena sekarang ini memang kita sudah memasuki minggu ketiga Ramadan, yaitu minggu 20, 21 ya. Ini sudah masuk malam-malam
Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ya. Malam Lailatul Qadar itu bukan sungguh malam yang luar biasa yang memiliki keistimewaan disebutkan dalam Al-Qur'an di mana malam ini memiliki banyak kemuliaan yaitu lebih baik daripada 1.000 bulan, lebih baik dari 1.000 bulan disebutkan di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 ya. Bagaimana Allah menyampaikan kemuliaan ini di dalam Quran surat Al-Qadar yang maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. Turunnya para malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah ia sampai terbit fajar. Ya, sejahteralah ia sampai terbit fajar. Ini Quran surat Al-Fajr, Al-Qadar, Quran surat Al-Qadar 1 sampai 5. Ini Lailatul Qadar hanya terjadi pada bulan Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan, teman-teman sekalian. Yang memiliki banyak sekali yaitu kemuliaan-kemuliaan, rahmatan dan ampunan, dan begitu juga Allah juga akan meluaskan rezekinya. Itu teman-teman sekalian. Jadi maka Lailatul Qadar merupakan malam Ramadan, tentu juga malam penerimaan doa. Lailatul Qadar juga malam penerimaan doa yang luar biasa. Maka kesempatan kita untuk memanjatkan doa-doa, harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan nanti Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, insya Allah apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah. Kita akan mendapatkan keberkahan, perlindungan dari berbagai macam keburukan, ya. Pintu-pintu surga terbuka lebar dan seterusnya. Maka kita persiapkan untuk melakukan apa ya? Kita mendekatkan ke diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pesan dari Rasulullah SAW yang selalu kita ulang-ulang, yaitu sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bersolawat. Ya, maka kita setiap pengajian kita awali dengan solawat, nanti diakhiri juga dengan solawat. Ya, disebutkan kenapa ada orang yang mengatakan Allah Ta'ala mengagungkan malam dengan 3 hal. Pertama, penurunan dinisbatkan karena sedang penurunan itu ia nyatakan khusus olehnya sendiri. Kedua, Al-Quran disebutkan dalam isim domir, ya, tidak dengan isim zahir, sebagai kesaksian atas derajatnya yang sangat tinggi karena kemuliaannya yang sempurna. Ketiga, diangkatnya derajat pada saat Al-Quran diturunkan. Dan kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar? Tidak lain karena pada malam itulah ditetapkan segala urusan, keputusan-keputusan, rezeki, ajal, semua yang bakal terjadi pada tahun itu sampai dengan malam yang sama pada tahun depan. Allah Ta'ala menetapkan semua untuk negara-negara dan seluruh hamba-hambanya. Artinya bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan semua itu kepada para malaikat dan menyuruh mereka melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas mereka masing-masing. Allah menuliskan untuk mereka apa yang telah Dia tetapkan untuk tahun itu, lalu memperlihatkannya kepada mereka, dan bukan berarti bahwa Allah Ta'ala mengadakan penetapan takdir, bukan. Tapi artinya pada malam hari itu, karena memang Allah takdir, semua takdir sebelumnya telah diberikan, yaitu diciptakan. Takdir itu sudah ditentukan pada zaman azali sebelum penciptaan langit dan bumi, ya. Namun dari situ kita bisa selama setahun itu ditunjukkan pada malaikat, dan kita bisa merubah takdir kita sesuai dengan doa-doa kita, upaya kita. Seseorang bertanya kepada Al-Husain bin Al-Fat, bukankah Allah telah menetapkan semua takdir sebelum penciptaan langit dan bumi? Benar, jawab Al-Husain. Jadi apakah arti Lailatul Qadar? Tanyanya kepada Al-Husain. Al-Husain menjawab, penerapan takdir-takdir itu sesuai dengan
waktu masing-masing dan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. Kenapa malam itu disebut malam Lailatul Qadar? Tidak lain karena pada malam itulah ditetapkannya segala urusan dan keputusan-keputusan akan ya untuk tahun itu sampai dengan tahun berikutnya. Kemudian diserahkan buku pengendalian yaitu daftar rahmat dan daftar siksa kepada malaikat Jibril, daftar timbun tumbuh-tumbuhan dan rizki kepada malaikat Mikail, daftar hujan dan angin kepada malaikat Israfil, dan daftar pencabutan nyawa dan selesainya ajal kepada malaikat Israel. Karena Allah Ta'ala berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Atau Al-Qadar diartikan sesak karena, kenapa sesak? Karena bumi pada malam itu sesak dengan banyaknya para malaikat yang turun ke bumi. Dan ada pula yang mengatakan sebab turunnya para malaikat ke bumi Al-Qadar itu karena dulu mereka pernah berkata, yang maknanya mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, ya akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal mereka kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikan engkau. Ya, Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini jawaban dari Allah ini. Jadi itu ya, dikisahkan Allah Ta'ala memperlihatkan bahwa kenyataannya tidaklah seperti apa. Jadi maka Allah Ta'ala memperlihatkan bahwasannya bahwa kenyataannya tidaklah seperti yang pernah mereka katakan itu, dan akan diterangkan pula keadaan kaum mukminin yang sebenarnya. Para malaikat itu turun seraya mengucapkan selamat kepada orang-orang yang beriman dan meminta maaf atas apa yang pernah mereka katakan, dan mereka berdoa dan memohonkan ampun buat mereka. Para malaikat itu berdoa dan memohonkan ampun buat mereka. Dan dikisahkan pula, adapun sebab turunnya surat Al-Qadar tadi, menurut riwayat Ibnu Abbas, bahwa dia mengatakan Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi besar Muhammad SAW tentang seorang, ada nabi namanya Sam'un. Ya, Sam'un itu badannya besar, kekar, tinggi gitu ya. Kalau sekarang orang kita kenal dengan Samson gitu ya. Dia telah bertempur melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan, bersenjatakan tulang dagu unta. Selain itu dia tidak mempunyai peralatan perang. Tiap kali ia memukul orang-orang kafir dengan tulang dagu untanya, maka tidak terhitung mereka yang tewas karenanya. Apabila dia merasa haus, maka keluarlah dari sela-sela giginya air yang segar. Lalu dia meminumnya. Dan apabila dia merasa lapar, maka tumbuhlah dari tempat itu sekerat daging. Ya. Lalu dia memakannya. Demikianlah Sam'un berperang setiap hari hingga umurnya mencapai 1000 bulan, yaitu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Orang-orang kafir tidak mampu menolak serangannya. Lalu mereka berkata kepada istrinya, istri Samun adalah wanita kafir. Sungguh kau akan kami, orang kafir tadi bercerita kepada istri Samun, sungguh kami akan memberimu harta yang banyak jika kamu mau membunuh suamimu. Aku tak mampu membunuhnya, jawab istri Samun. Kami beritahu seutas tulai kuat, kata orang-orang kafir itu, ikatlah dengan kedua tangan suamimu itu dan juga kedua kakinya. Sewaktu tidur, lalu kamilah yang akan membunuhnya. Ketika Sam'un tidur, istrinya mengikat dia kuat-kuat. Dia pun terjaga lalu berkata, siapakah yang mengikat aku? Akulah yang mengikatmu, sekedar mencobanya, kata istrinya. Tapi Sam'un merenggutkan tangannya dan terputuslah tali itu. Kemudian datanglah orang-orang kafir memberikan sebuah rantai. Dengan rantai itu istri Sam'un mengikatnya, dia pun terjaga dari tidurnya. Siapa yang mengikat aku? Katanya, akulah yang telah mengikatmu, sekedar mencobanya, kata istrinya pula. Maka Sam'un merenggutkan tangannya sehingga terputuslah rantai itu. Sementara istrinya kemudian mengucapkan lagi kata-kata yang seperti tadi. Wahai istriku, kata Sam'un, aku adalah salah seorang wali Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini yang akan mampu mengalahkan daku.
selain rambutku ini. Ya, rupanya Sam'un memiliki rambut yang panjang. Mendengar itu, maka tatkala Sam'un tidur, istrinya memotong beberapa ikat rambutnya berisi 8 utas rambut di kepalanya yang panjang mencapai tanah tadi. Dengan 4 utas wanita itu mengikat kedua belah tangan suaminya, dan dengan 4 utas yang lain diikatkannya pada kedua belah kakinya sewaktu dia tidur. Sam'un terbangun, maka katanya, siapa yang mengikat aku? Aku yang mengikat engkau untuk mencobamu, tukas istrinya. Sam'un meneronta, tapi dia tak mampu memutuskan ikatan itu. Selanjutnya, istri Sam'un memberi kabar kepada orang-orang kafir. Mereka pun datang, maka dibawanya Sam'un menuju tempat pembantaian. Di sanalah telah tegak sebuah tiang. Kepada tiang itu Sam'un diikatkan kedua telinga Sam'un, kemudian kedua matanya, kedua bibirnya, lidahnya, dan kedua belah tangan dan kakinya mereka potong oleh orang-orang kafir. Seluruhnya berkumpul dalam rumah pembantaian itu. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Sam'un, perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka? Jawab Sam'un, berilah hamba kekuatan sehingga dapat aku gerakkan tiang rantai itu memerobohi mereka. Allah memberi kekuatan kepada Sam'un, maka dia gerakkan dan menimpalah atap rumah itu atas mereka. Mereka mati semua, termasuk istrinya sendiri. Allah menyelamatkan Sam'un dari mereka, lalu mengembalikan kepada semua anggota tubuhnya. Sudah peristiwa itu, Sam'un masih sempat beribadah kepada Allah Ta'ala selama 1000 bulan lagi. Malam hari dia bangun bersembahyang, dan siang hari dia berpuasa. Ya, malam hari dia sembahyang, siangnya berpuasa, hingga akhirnya tewas dipenggal pedang pada jalan Allah dalam peperangan. Mendengar cerita itu, para sahabat Nabi menangis karena sangat menginginkannya bisa seperti Sam'un. Ujar mereka kepada Nabi, ya Rasulullah, tahukah Anda pahalanya? Ya Rasulullah, tahukah Anda pahalanya? Maka jawab Nabi SAW, aku tahu, aku tahu. Lalu Allah Ta'ala menyuruh malaikat turun dengan membawa surat Al-Qadar itu. Seraya Allah berfirman, hai Muhammad, aku beri kamu beserta umatmu malam Qadar, yang mereka yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama 70.000 bulan. 70.000 bulan. Sementara itu, ada pula yang sebagian ulama yang mengatakan Allah Ta'ala berfirman. Sementara itu, ada pula sebagian ulama yang mengatakan Allah Ta'ala berfirman, hai Muhammad, sembahyang 2 rakaat pada malam Qadar adalah lebih baik bagimu dan bagi umatmu daripada memukulkan pedang selama 1000 bulan pada masa-masa Bani Israel. 1000 bulan sama dengan 83 tahun dan 4 bulan tadi ya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa sebab turunnya surat ini ialah bahwa manakala menjelang wafat Nabi dan telah dekat saat peperangannya meninggalkan umatnya, Rasulullah SAW menangis sedih seraya Rasulullah bersabda, apakah aku telah keluar dari dunia ini, maka siapakah yang gerangan yang akan menyampaikan salam Allah atas umatku? Maka hati Nabi SAW sangat sedih. Maka Allah SWT menghibur hatinya dengan turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Jadi merekalah akan yang menyampaikan salamku atas aku, tak akan menolak salam dari mereka. Maka janganlah kau bersedih, wahai kekasihku. Tanazzalul malaikatu waruh, tanazzalul malaikatu waruh. Turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Berkata Imam Ar-Razi, apabila fajar telah menyingsing pada malam Qadar, maka malaikat Jibril AS berseru, hai sekalian para malaikat, berangkatlah, berangkat. Para malaikat itu bertanya, hai Jibril, apakah yang telah Allah lakukan terhadap orang-orang Islam pada malam ini, yaitu umat Muhammad? Jawab Jibril kepada mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala memandang kepada mereka dengan rahmat, memaafkan mereka dan mengampuni mereka kecuali 4 orang. Siapakah 4 orang itu? Tanya para malaikat. Jibril SAW menjawab, ialah para pecandu arak. Yang kedua, orang yang durhaka terhadap ibu bapak. Yang ketiga, pemutus tali silaturahmi. Yang keempat yaitu pendendam. Ya,
yakni orang yang suka marah dan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, itu teman-teman sekalian. Dan beberapa lagi keutamaan, dan barang siapa yang bersembahyang atau sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, yang pada tiap rakaatnya dia membaca surat Al-Fatihah 1 kali, lalu surat Al-Ikhlas 7 kali, kemudian sesudah salam mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Yang pertama Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas 7 kali, kemudian selesai salam membaca astagfirullah wa atubu ilaih, aku memohonkan ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya 70 kali, maka tidaklah ia bangun dari tempatnya kecuali Allah mengampuni dosanya dan dosa ibu bapaknya, dan Allah Ta'ala mengutus beberapa orang malaikat berangkat ke surga-surga. Di sana mereka menanamkan pohon-pohon untuknya, membangunkan di sana gedung-gedung dan mengalirkan sungai-sungai, dan orang itu tak akan keluar dari dunia, artinya tak akan meninggal dari dunia, sehingga ia melihat terlebih dahulu semua itu. Kita sebelum meninggal kita telah melihat itu. Artinya kita sebelum meninggal kita juga sudah merasakan betapa nikmatnya rasanya kehidupan surga. Juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap malam qadar Allah Ta'ala menurunkan satu rahmat yang mengenai semua orang yang beriman, sejak bumi sebelah timur sampai sebelah barat. Tapi masih ada sisanya. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Tuhan, rahmatmu telah mencapai semua orang yang beriman dan masih ada sisanya. Allah Ta'ala berfirman, berikanlah sisa itu kepada bayi-bayi yang lahir pada malam. Lalu malaikat Jibril membagikan sisa rahmat itu kepada bayi-bayi orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Dan hanya sisa rahmat itulah yang diberikan kepada anak-anak orang-orang kafir. Dan sisa rahmat itu pula yang menarik mereka menuju Darussalam, dan dengan demikian mereka akan mati sebagai orang-orang mukmin, ya. Berkat barokahnya Lailatul Qadar, banyak juga orang-orang yang non muslim atau orang kafir akhirnya, ya, mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Begitu pula Nabi besar Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Musa AS pernah mengatakan ketika bermunajat berdoa kepada Tuhannya, aku menginginkan kedekatanmu. Maka jawab Allah SWT, kedekatanku adalah bagi orang-orang yang berjaga pada malam Lailatul Qadar. Musa berkata lagi, Tuhanku, aku menginginkan rahmatmu. Maka Allah Ta'ala menjawab, rahmatku bagi orang yang mengasihi si miskin pada malam Lailatul Qadar. Musa berkata lagi, Tuhanku, aku ingin melintasi Sirat seperti kilat. Maka jawab Allah Ta'ala, itu untuk orang-orang yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Musa berkata lagi, Tuhanku, aku ingin duduk di bawah naungan pohon-pohon di surga dan memakan buah-buahannya. Maka jawab Allah Ta'ala, itu bagi orang-orang yang bertasbih dan bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar. Musa berkata, Tuhanku, aku ingin selamat dari api neraka. Maka jawab Allah Ta'ala, itu bagi orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar sampai dengan subuh. Dan Musa berkata pula, Tuhanku, aku ingin beribadah, aku ingin keridhoanmu. Maka jawab Allah Ta'ala, keridhoanku ialah bagi orang-orang yang bersembahyang 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Maka kita sangat bersyukur sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bapak Ibu sekalian. Pada malam Lailatul Qadar ini dikisahkan juga dari Nabi besar Muhammad SAW bersabda, pada malam Lailatul Qadar pintu-pintu langit dibuka, tidak seorang pun hamba pun yang bersembahyang pada malam itu kecuali Allah Ta'ala akan mengganti baginya untuknya setiap takdirnya dengan menanam sebatang pohon di dalam surga. Dan yang seandainya orang yang pengendara berjalan di sekeliling bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun, tentu belum selesai ditempuhnya. Dan untuk setiap rakaat diganti dengan sebuah rumah dalam surga terbuat dari berlian, yakut,
zabarzat, dan mutiara. Dan untuk setiap ayat yang dibaca di dalam sholatnya diganti dengan sebuah mahkota di surga. Dan untuk setiap duduk diganti dengan sebuah derajat di antara derajat-derajat surga. Dan untuk setiap salam diganti dengan seperangkat perhiasan di antara perhiasan-perhiasan surga. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan menambah semangat kita, motivasi kita. Mari kita gunakan, kita maksimalkan malam ini 10 hari terakhir ini kita gunakan untuk beriktikaf, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk melakukan, yaitu pada 10 hari terakhir ini, di bulan Ramadan ini, kesempatan ya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, uh, ya membaca, berdoa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita semakin hari semakin baik. Yang Allah telah ini lebih baik daripada dikisahkan tadi, kisah waliullah atau Nabi Sam'un tadi yang berperang 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan tadi. Masya Allah itu karena Allah sangat cinta kepada Nabi besar Muhammad, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa-doa yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar, ya Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya, artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, karena itu ampunilah aku. Karena itu ampunilah aku. Atau membaca istighfar atau membaca tasbih, gitu ya. Itu. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu menurut saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, untuk hajat orang tua kita, saudara kita. Ya, mari kita berdoa untuk orang-orang yang berbuat baik kepada kita atau mendolimi kita. Semua kita doakan semoga mereka sukses dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود
وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.